Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rumah belajar. Sahabat rumah belajar, jumpa lagi dengan saya Dian Nafida, peserta pembatik level 3. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang mekanisme pencernaan pada hewan ruminansia. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, sahabat rumah belajar mengetahui apa itu hewan ruminansia. Yang kedua, sahabat rumah belajar mengetahui mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Sahabat rumah belajar, apa itu yang disebut dengan hewan ruminansia? Mari kita simak video pembelajaran berikut. Sahabat rumah belajar, tahukah kamu apa itu hewan ruminansia? Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah makanan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Adapun contoh hewan ruminansia adalah diantaranya sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, salah satu contoh hewan ruminansia ialah sapi. Mari kita simak informasi mengenai organ pencernaan pada sapi. Di dalam mulut sapi terdapat organ-organ pencernaan seperti berikut. Pertama, gigi. Gigi sapi tersusun dari gigi-gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Yang kedua, lidah. Lidah sapi berguna untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Yang ketiga, saliva. Saliva merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi, yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Berikutnya, lambung sapi. Lambung sapi berbeda dengan lambung manusia. Ukurannya jauh lebih besar. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Lambung sapi terdiri atas 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, amasum, dan abomasum. Oleh karena itu, sapi dikatakan memiliki 4 perut. Berikut bagian-bagian dari lambung sapi. Yang pertama, rumen atau perut besar. Yang kedua, retikulum atau perut jala. Yang ketiga, omasum atau perut kitab. Dan yang keempat, abomasum atau perut masam. Rumen atau perut besar tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna sehingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum atau perut jala. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke abomasum atau perut kitab. Di dalam abomasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan masuk ke abomasum.
Perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan, pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Nah, bagaimana sahabat rumah belajar? Sudah mengetahui tentang hewan ruminansia kan? Untuk meningkat pengetahuan sahabat rumah belajar tentang hewan ruminansia, jangan lupa kunjungi portal Rumah Belajar. Belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Salam Rumah Belajar. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.